Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi bersama saya. Video kali ini aku akan membahas tentang kejadian yang lagi viral yang menggemparkan Indonesia banget. Apakah itu? Check it out. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe ya guys ya. Terima kasih. Oke guys, aku akan membahas tentang berita yang lagi viral se-Indonesia dan sangat menggemparkan, yaitu tentang kasus sepasang kekasih yang membumbun kekasihnya. Wow, siapakah itu? Kita bahas ya guys. Oke guys, ini akan memasuki di akhir tahun lagi, di akhir bulan, yang bulan Agustus kemarin kita digemparkan oleh penemuan mayat seorang perempuan yang sudah tercacah, sudah tidak ada bentuknya lagi. Itu di beberapa tempat ya, khususnya di daerah Pacet sana ya gitu guys. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah korban yang berinisial TA yang dibumbun oleh kekasihnya yang berinisial A. Kejadian bermula pada waktu di kosan ya guys ya, yang di kosan yang di daerah Surabaya, yaitu si laki-laki ini pulang dari mengantarkan adiknya ke pondok pesantren, kemudian dia pulang, lalu sama si korban ini dikunciin pintunya. Apa sih hubungan mereka? Nah, jika cerita, mereka itu memang menjalin hubungan asmara atau pacaran, yaitu sekitar 5 tahun, dan mereka tinggal di dalam kosan itu living together ya, atau dalam bahasa kasarnya itu kumpul gitu ya. Seperti itulah ya, selama 5 tahun mereka tinggal bareng tanpa ada ikatan resmi ya, seperti itu guys. Nah, ketika itu si laki-laki ini balik ke cerita lagi ya, si laki-laki ini pulang ke kosannya itu. Nah, si ini lagi marah nih, si korban lagi ngambek lah istilahnya. Yang perempuan kan sedikit ngambek gitu kan, banyak ngambek ya, lagi marah lah intinya. Dikunciin lah pintunya itu, nggak dibuka-bukain, digedor-gedor sampailah berjam-jam itu nggak dibuka-bukain. Puncaknya seperti itu guys, si laki-laki itu merasa marah, merasa emosi. Nah, ketika dibukain, si laki-laki itu langsung menyerang si perempuan. Dia lalu mengambil senjata itu, memotong itu ya, lalu menikam si tubuh si perempuan itu secara membabi buta. Nah, dipastikan sudah tidak ada nyawanya lagi atau sudah meninggoy. Lalu si perempuan ini diseret ke kamar mandi. Nah, disitulah guys reka ulang atau adegan. Selama 37 adegan itu, dia langsung mengeksekusi sang pacar itu, mencacahnya hingga 500 bagian lebih. Wow, 500 guys, banyak banget ya. Buset. Enggak, yang aku pikirin itu setega itu kah gitu kan, apa nggak jijik, nggak ada rasa sayang, nggak ada rasa cinta. 5 tahun loh, 5 tahun hidup bersama ya, masa iya tega gitu loh ya kan. Tega banget itu, itu benar-benar psikopat yang luar biasa. Makanya sampai semuanya tidak dapat dikenali, sehingga apa, si bagian di daerah kepalanya itu dia ditaruh di belakang lemari ya, sisanya lagi disebar ditaruh di mana-mana. Dan untuk menghilangkan jejaknya, dia itu memang menyebar bagian-bagian tubuh, menyebar ke daerah-daerah, sehingga tim forensik pun agak kesulitan ya mencari potongan-potongan, karena udah bener-bener kayak dicacah, kayak kita nyacah daging lah ya, kayak mana sih cacah sampai hancur kayak gitu. Itu manusia loh ya Allah. Nggak kebayang banget gimana perasaan orang tuanya yang udah merawat si anak ini dari kecil gitu kan, dari kecil sampai besar sampai kuliah gitu kan. Dan juga yang bikin pilu netizen seluruh Indonesia adalah orang tuanya itu bukan orang tua yang tidak mampu, bukan orang tua yang mampu, orang tua yang sangat yang sangat berjuang untuk kehidupannya. Dia berjualan ya guys ya, berjualan sempol untuk pendidikan anaknya, gimana caranya anaknya bisa
kuliah, sehingga anaknya sudah sukses tapi mendapatkan hal yang sangat di luar nurul yang benar-benar menyayat hati ya, karena kematiannya itu benar-benar sangat sadis ya, seperti itu ya guys. Nah kemudian guys, ada kejadian horornya di situ ya. Kejadian horor kenapa? Ketika reka adegan ulang berlangsung, itu si pintu kamar Sukasih tiba-tiba tutup sendiri deh. Wah, selama 3 kali guys, seperti ketutup. Lalu dibuka lagi oleh petugas polisinya, ketutup lagi, terbuka lagi, ketutup lagi, kebuka lagi, ketutup. Padahal di situ situasinya tidak ada angin gitu. Sampai orang-orang sekitar itu tuh ngerasa keheran, wah kenapa ini gitu. Nah kemudian setelah dibilang oleh petugas, sabar ya, ini akan mencari keadilan untuk Neng. Nah dari situ udah tidak lagi berisik ya soal pintu. Nah seperti itu. Nah kemudian dalam reka adegan ulang itu sebanyak 37 kali ya. Nah diketahui bahwasannya mereka ini ya memang kata tetangganya sering ribut, sering bertengkar masalah ekonomi ya, karena katanya sih si korban ini selalu menuntut hal yang lebih seperti itulah kira-kira ya. Nah seperti itu guys. Jadi si tersangka ini terancam hukuman pidana mati atau seumur hidup dan paling minimal yaitu 20 tahun. Semoga di sini kita bisa mengambil pelajaran ya guys ya. Jangan sampai terulang kembali. Kita jaga marwah kita sebagai perempuan ya. Apalagi kita cantik dan berpendidikan, itu harus berpikir jauh ya. Kalaupun memang mau menikah, langsung bilang saja kepada orang tua ingin menikah, dan usahakan untuk tidak terlalu bebas ya. Apalagi zaman sekarang emang sudah benar-benar darurat ya, darurat pergaulan begitu ya guys ya. Dan udah pergaulan bebas itu udah dianggap bukan hal yang tabu lagi, tapi hal yang lumrah gitu ya. Itu harus dijaga ya guys, karena memang sesuatu yang tidak Tuhan ridhoi, tidak Allah ridhoi juga nanti akan mendatangkan malapetaka itu sendiri. Itu aja ya guys ya. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua supaya bisa menjaga diri kita, menjaga apa yang ada di dalam lingkungan kita semuanya. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.